Hai, Mina Aidin des. Mohon maaf lahir dan batin. Guys, hari ini dengan vlog ini kita akan belajar 10 dari 21 phrase ungkapan pergi ke Jepang. Mari kita saksikan sekarang. Nah, guys, welcome back to our channel, yaitu Papa Sensei. Kenapa gua senang banget hari ini kita sudah merayakan hari kemenangan bagi saudara-saudara kita yang umat muslim. Nah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah guys, bagi kalian yang sudah berlebaran di rumah aja, kalian luar biasa. Hontoni kansha shimasu. Anatashi wa hiro desu. Nah, ada 3 alasan kenapa kalian harus belajar travel phrase. Pertama adalah ini adalah Jepang baru mencabut dari darurat corona. Jadi sekarang orang sudah bisa terbang masuk dan keluar masuk dari Jepang lagi karena restrictionnya sudah diangkat. Nah, yang alasan yang kedua adalah bagi Anda yang memegang e-passport, yaitu electronic passport untuk Indonesia, WNI Indonesia punya e-passport, itu bebas pergi ke Jepang, bebas visa. Jadi Anda tidak perlu bayar visa lagi dan tinggal mengurus doang dengan e-passport Anda. Nah, itu luar biasa kan, lebih murah lagi. Yang ketiga adalah Jepang akan memberikan insentif untuk travel. Seperti kita tahu, negara-negara di dunia sedang mengalami seperti ini. Nah, negara-negara di dunia, hotel-hotel, travel, pesawat terbang, semuanya sedang memberi insentif agar orang mau melakukan perjalanan. Kenapa? Ya karena kondisinya seperti ini. Jadi itu menguntungkan banget bagi kita. Nah, Anda tinggal Google, Anda cari yang mana tiket-tiket murah. Tapi tentu saja harus mengingat prosedur keselamatan. Oke, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan clean lifestyle. Oke. Yuk kita saksikan lagi. Nah, pertama adalah arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Nah, itu adalah paling berguna karena banyak banget ya lu bakalan dengar selama di Jepang. Arigatou gozaimasu, arigatou gozaimasu. Lu keluar dari toko, lu keluar dari hotel. Nah, itu semua banyak banget orang arigatou gozaimasu. Nah, ini artinya terima kasih. Nah, gue yakin lu pada tahu, tapi gue ulang sekali lagi. Arigatou gozaimasu artinya terima kasih. Nah, itu ya yang pertama. Yang kedua adalah onegai shimasu. Onegai shimasu. Nah, onegai shimasu adalah tolong. Nah, onegai shimasu ini biasanya kalau kita mau pesan makanan. Apa sih contohnya? Hai, ocha onegai shimasu. Nah, tolong tehnya 1. Nah, kayak gitu. Atau ramen onegai shimasu. Atau tolong mie-nya 1. Oke? Kadang-kadang juga kalau bisa kita check in ke hotel, biasanya watashi no kabang yoroshi desu ka, dia bilang kan gitu. Kalau misalnya itu maksud dia adalah boleh gua angkatin nggak lu punya koper, dan dia bilang hai onegai shimasu atau ye daijoubu desu tuh kak. Nah, tapi itu kan belajar lanjutnya. Itu nomor 2 adalah onegai shimasu saat kita mau minta tolong. Oke? Yang ketiga adalah sumimasen. 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 Nah, sumimasen ini sering kita dengar juga kan, sumimasen. Misalnya ada tempat-tempat yang penuh, tiba-tiba lu bilang, hai sumimasen, 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 sumimasen. Nah, itu artinya permisi. Tapi itu juga keadaan ada kondisi di mana kalau misalnya lu nggak sengaja, tiba-tiba koper lu lagi geret, nabrak orang. Tapi orangnya nggak jatuh, orang cuman, aduh gitu, atau sedikit goyang gitu ya. Kita akan bilang, sumimasen. Nah, kita akan terus itu kita ngomong ada mohon maaf tapi apologies yang ringan. Biasanya orang Jepang akan membalas dengan daijoubu desu, nggak apa-apa kata dia. Oke? Nah, jadi ini ya penting ya. Yang nomor 3 adalah sumimasen. Nah, berikutnya adalah hai. Hai. Nah, hai. Hai, hai. Enak juga ngomongnya ya. Nah, hai ini adalah bisa kita bilang adalah iya. Jadi kalau misalnya kita bilang hai apa namanya? Omizu, yoroshi desu ka? Apakah kamu mau air? Nah, dia bilang, hai, katanya, baik, gitu kan. Nah, kalau misalnya itu, anata wa kono hotel wa ikitai desu ka? Apakah Anda ingin pergi ke hotel ini? Dia bilang, hai. Nah, itu artinya iya. Nah, atau tapi ada juga kalimat lainnya, misalnya paspor. Anata wa sampaku desu ka? 3 hari 2 malam di sini kah? Gitu. Dan kita akan bilang, hai, wakarimashita, gitu kan ya. Jadi kalau misalnya di situ, hai ini bisa digunakan sebagai ya saya mengerti. Oke, jadi satu ada hai adalah iya, yang kedua hai adalah sebagai saya mengerti. Berikutnya adalah iye, iye atau bilang tidak.
tidak. Ini nggak ada arti lain. Iye cuman iye artinya tidak. Iye atau iye tidak. Oke, di Jepang itu kalau misalnya nomitai desu ka? Iye, daijoubu desu. Tidak, saya nggak apa-apa. Oke? Jadi seperti itu. Itu ada 5. Jadi kita ulang lagi dari pertama ya. Ini supaya gue ngulang-ngulang. 1 supaya panjang YouTube gue supaya gue bisa dapat AdSense. Yang kedua adalah 10 makin ngerti. Oke? Yang pertama adalah arigatou gozaimasu. Nomor 2 adalah onegai shimasu. Nomor 3 adalah sumimasen. Nomor 4 adalah hai. Nomor 5 adalah iye. Oke, kita lagi ke nomor 6. Nomor 6 adalah gomenasai. 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 Nah, gomenasai ini artinya kalau tadi sumimasen cuma udah peringan, tapi gomenasai mungkin lu lagi buru-buru ngejar kereta, orang jatuh. Nah, itu ekstrim sih ya. Cuman kemungkinan orang jatuh, atau kalau nggak sengaja lu ngangkat barang-barang berat atau ngangkat makanan, tiba-tiba nggak sengaja tumpah kena orang itu. Kita akan bilang gomenasai. Nah, kita tuh akan berulang-ulang seperti ini nih. Jadi tangan 2 satu di paha ya, satu lagi paha juga. Hai gomenasai, gomenasai, gomenasai. Nah, berulang-ulang supaya meninggalkan kita akan menyesal. Nah, akan dibilang dari kaki tadi seperti sumimasen sampai dia akan bilang, iya daijoubu desu tuh. Mungkin sambil sakit atau bagaimana. Dan dia akan sampai bilang biasanya itu akan tidak akan apa-apa. Ya, tapi jangan ngerampok juga di sono. Lu ngerampok terus lu bilang gomenasai sih percuma cuy. 7. Wakarimasen. 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 Nah, jadi kalau misalnya orang lu ngomong, tiba-tiba ada orang kayak muka gue di Jepang itu banyak orang mikir gue walaupun gue jalan-jalan sama bule-bule, karena gue jalan-jalan sama bule-bulenya itu levelnya N2, N1 ya mungkin ya. Si waktu itu ini dari Switzerland waktu itu. Nah, dia kalau ngomong udah cacis cus, tapi begitu ngeliat muka dia, ngomong ke gue. Padahal terus terang, gue N4 pun belum waktu itu. Nah, dan dia akan ngomong, wah, panjang-panjang, sumimasen. Gue akan bilang, sumimasen. Wakarimasen desu. Anak terhujat itu, coto onegai shimasu. Gue akan bilang, maaf, gue nggak ngerti. Tolong ngomong sama orang itu aja ya, gitu loh. Nah, itu akan ada wakarimasen. Wakarimasen artinya saya tidak mengerti. Oke? Terus nomor 8. Nihongo ga wakarimasen. Nihongo ga wakarimasen. Tadi kan wakarimasen doang nih. Sekarang kita tambahin Nihongo ga wakarimasen. Maaf, saya nggak bisa bahasa Jepang. Nihongo ga wakarimasen. Maaf, saya nggak bisa bahasa Jepang. Nah, jadi ini penting juga nih. Jadi kalau muka-muka KW kayak gue, nah kalau misalnya lu bilang Nihongo ga wakarimasen, orang, kayak kokujin desu yo ne. Atau, lu adalah foreigner, ya, oke? Atau orang asing. Nomor 9. Ego o hanasemasu ka? Ego o hanasemasu ka? Nah, ini penting. Kenapa kita bilang penting? Kita bilang ini adalah bisakah kamu berbicara bahasa Inggris? Ego itu bahasa Inggris, o itu kata partikel, menentukan kata kerja, dan hanasemasu ka? Jadi lu bisa berbicara. Apakah kamu bisa berbicara bahasa Inggris? Nah, kan terbalik ya. Nah, kadang-kadang orang akan bilang susah ya, ego o hanashimasu ka? Nah, kita bisa singkat. Ego ii desu ka? Ego ii desu ka? Nah, jadi apakah boleh pakai bahasa Inggris? Ego ii desu ka? Atau kadang-kadang kita bisa bilang lagi, ego okay? Ego okay? Oke? Nah, jadi kayak gitu. Kadang-kadang kita bisa memakai kalimat-kalimat yang sedikit lebih berbeda. Tetapi intinya sama. Yang penting adalah, kalau menurut saya, banyak orang Indonesia yang terus terang strukturnya, bumponya, kotobanya, semua dictionnya segala macam canggih banget. Tapi begitu mau ngomong sama orang Jepang, a i u e o. Nah, itu sayang banget. Padahal kalian itu, kalau menurut gue, komunikasi yang paling efektif adalah bagaimana cara seminimal mungkin dengan keterbatasan kita, orang Jepang itu ngerti sifat artinya kita ngomong. Nah, itu penting banget. Oke? Nah, ini akan melanjutkan ke nomor 10, yaitu mo ichido onegai shimasu. Nah, tadi kita belajar tuh onegai shimasu. Nah, mo ichido onegai shimasu. Nah, apa sih artinya mo ichido, one more time, atau sekali lagi? Mo ichido onegai shimasu. Nah, ini artinya adalah mohon satu kali lagi diucapkan. Nah, ini juga penting. Kenapa gue bilang penting? Karena ternyata kalau misalnya gue bilang mo ichido onegai shimasu gitu ya, kadang-kadang orang Jepang, ini orang berarti nggak ngerti nih gue ngomong apa. Dia akan merubah kata-katanya, walaupun kita sedikit ngerti.
Tapi dia akan ngubah kata-katanya supaya kita jadi lebih mengerti. Nah, tapi nggak apa-apa, lu coba itu, lu bilang lagi mo ichido onegai shimasu gitu ya. Nah, jadi kita bilang mo ichido onegai shimasu artinya tolong dong lu ungkapin sekali lagi biar gua lebih ngerti. Nah, tapi tenang aja, kalau dia ubah artinya, lu ganti lagi kata-katanya, yaitu nomor 11. Nomor 11 adalah mo yukuri. Oh, sorry, ini bukan nomor 11, ini gue tambahin. Jadi 10A bahasanya. Jadi ekstra banget, lu nonton vlog ini pasti tambah ekstra. Makanya jangan lupa subscribe dan klik loncengnya biar lu makin pinter. Adalah mo yukuri hanasemasu ka? Mo yukuri hanasemasu ka? Nah, lu berarti adalah lu nanya adalah lu bisa nggak berbicara lebih pelan? Apakah Anda bisa berbicara lebih pelan? Mo yukuri hanasemasu ka? Yukuri itu pelan-pelan, hanasemasu tadi berbicara. Jadi, bisakah Anda berbicara lebih pelan? Oke, sampai sini sudah 10. Kita ulang lagi yuk, kita review sebentar. Yang nomor 6 adalah gomenasai. Gomenasai artinya adalah mohon maaf yang lebih dalam, lebih berat daripada sumimasen. Berikutnya adalah nomor 7, wakarimasen. Wakarimasen, saya nggak mengerti. Nomor 8, nihongo ga wakarimasen. Nihongo ga wakarimasen, saya nggak bisa bahasa Jepang. Nomor 9, ego o hanasemasu ka? Ego o hanasemasu ka? Apakah kamu bisa berbahasa Inggris? Nomor 10 adalah mo ichido onegai shimasu. Mo ichido onegai shimasu. Nah, yang artinya adalah tolong diulang sekali lagi. Nah, itulah 10 travel phrase dari 21 travel untuk minggu ini. Nah, guys, jangan lupa diulang-ulang dan diucapkan. Dan menurut kalian ada nggak sih dari 10 itu yang salah atau yang benar atau mungkin kurang tepat? Nah, kalian komen di bawah ini ya, jangan lupa. Thank you banget for watching. Jangan lupa saksikan lagi minggu depan. Bagi Anda itu, jangan lupa lagi untuk like, share, dan subscribe. Oke, thank you banget. Hai, Nihongo no benkyou mo ganbatte kudasai. Ja ne!